Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an atlubal ilma fardalillahi ta'ala. Alhamdulillahilladzi amarona bitta'allumi wa itba'il hidayah wa nahana 'anil jahli wattiba'id dhalalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman wa lahiqni bis sholihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannati na'im. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik abadan abada. Alallahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir bil ilmi qalbi wasta'mil bi ta'atika badani wa khalis minal fitani sirri washqal bi i'tibari fikri wa qini syarra wa sawisis syaitan wa ajirna minhu ya rahman hatta la yakuna lahu alaina sultan. Allahumma ij'al qawli wa khutbati khalisan mukhlisan liwajhil karim lillahi ta'ala sahihan fasihan baligon bayyinan nafi'an li wa liman sami'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya alim allimna ma lam na'lam subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Faqala al-musannifu radhiyallahu ta'ala fi hadisin an Abi Dzarrin al-Ghifari radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla qala ta'ala ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Telah berkata mursyid kita, guru kita yang mulia Syekh Nawawi Al-Bantani dengan mengadopsi menukil hadis yang derajatnya sahih, hadis qudsi yang diriwayatkan kurang lebih oleh 10 perawi hadis, tidak terkecuali di dalamnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, meriwayatkan hadis yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang biasa disebut al-hadisul qudsiyu, al-hadisul ilahiyu, al-hadisur rabbaniyu. Bisa disebut hadis qudsi disandarkan kepada zat yang maha kudus yaitu Allah, disebut hadis ilahi disandarkan pada sifat uluhiyahnya, disebut hadis rabbani disandarkan kepada sifat rububiyahnya, dikarenakan zat Allah yang maha kudus adalah asmanya, sedangkan sifatnya adalah uluhiyah rububiyah. Dan semua itu merupakan keistimewaan, kemahasempurnaan Allah, sehingga apapun bentuk yang diungkapkan olehnya
baik itu yang melalui jalur Quran ataupun jalur hadis, maka tidak ada pengecualian. Oh, ini mah hadis qudsi bukan Quran, tidak seperti itu. Tetap derajat hadis itu menempati posisi nomor 2 setelah Al-Quran. Sakumanu parantos diterangkeun ya. Hadis mutasil ini dibagi menjadi 10 alinea, dan setiap alineanya diawali dengan kata ya ibadi. Sedangkan sifat daripada kalimat-kalimatnya adalah kalimat persuasif, yaitu kalimat yang diungkapkan oleh mutakallim, orang yang berbicara. Siapa yang berbicara di sini? Allah. Yang isinya merupakan ajakan secara halus, membujuk, merayu terhadap targetnya. Targetnya siapa? Kita, hamba. Agar si target itu mau menerima ajakannya, baik itu yang sifatnya perintah maupun yang sifatnya larangan. Ini kalimat ini lembut sekali, bisa diketahui oleh orang yang tahu. Mulai dari segi tata bahasa sampai gaya bahasa. Dari struktur kalimat yang bersumber dari nahwu dan sorof, ataupun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bilagah, ilmu yang berkaitan dengan bahasa. Ini bahasa sangat antik sekali. Kenapa? Dikarenakan Allah, iradat Allah, kehendak Allah yang maha kasih, hendak melunakkan hambanya dengan memanggil hamba yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bebas. Sakersana margi bebas, kagusti tayanunugas, geraeun tengan sing awas, ieu Qur'ana diaos. Allah itu tidak terikat dengan hukum dan aturan, bebas mengungkapkan dengan bahasa apapun, terlebih terhadap kita makhluknya. Bisa dengan ungkapan ya bani Adam, ya ayuhan nasu, atau ya Abdallah, ya makhluki, wahai ciptaanku, wahai anak Adam, wahai ingatlah manusia, wahai ingatlah hamba Allah. Tetapi ternyata ini langsung disandarkan kepadanya, ya ibadi, wahai hambaku. Dengan ungkapan seperti itu, maka ruh ayat ini atau ruh daripada teks hadis ini menunjukkan isyaratan wa dilalatan bi annahu subhanahu wa ta'ala rahimun latifun bi ibadihi, bahwasanya Allah itu sangat pengasih, penyayang, latifun lembut, bi ibadihi terhadap hamba-hambanya. Dan kita diperintahkan untuk mencontoh sebagian akhlaknya yang patut kita contoh. Sering abdunya diungkapkan kemacan hadisnya teh takhallaku bi akhlakillah. Kalau Allah saja yang maha perkasa, maha gagah, katakan tidak terikat dengan aturan apapun karena dialah yang menciptakan aturan, di dalam menyampaikan ajakannya lembut, kenapa kita tidak, kan?
Setiap alinea, setiap dari bagian-bagian yang ada di dalam hadis qudsi ini mencakup dua hal. Satu, kalimat inti, yang kedua atau bagian yang lain adalah kalimat penjelas. Mana kalimat intinya? Yang di atas. Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. Penjelasnya fala tazalamu. Nah, di sini setelah memanggil kita, ya ibadi. Kalau panggilan itu untuk apa? Agar orang yang dipanggil kita itu menghadap, menghampiri. Terlebih kalau misalnya ya, Pak Ketua Yayasan kita yang memanggil sampai melambai-lambaikan amplop. Nah, anu nunutan oge bakal cenghar. Nu leuleus oge bakal jag-jag. Nah itu kelembutannya seperti itu. Ya. Dengan cara yang dimiliki, yang dikuasai oleh masing-masing menurut skillnya. Qul kullu ya'malu ala syakilati Quran tah. Yang berbicara mengenai skill. Qul, katakan oleh Muhammad, kullun, setiap hamba itu ya'malu, beraktivitas ala syakilatihi, menurut skillnya, menurut kelebihannya. Ya abdi mah disebutkan leuwih henteu tidak macal gampang salah. Anu ya mah yang ngalaksanakeun ieu wa tawassabil haqqi wa tawassabis sabri. Nah, setelah Allah memanggil kepada kita, kemudian Allah mengungkapkan inti daripada yang akan disampaikan. Seperti apa informasinya? Kullukum dolun illa man hadaituhu. Kullukum, kalian semua. Padahal dengan kata kalian itu sudah mencakup semua, katanya. Karena di sini ada taukid, kul, kullukum, kalian semua, dolun, bolehlah untuk sementara katakan sesat tina naon. Illa, kecuali man, siapa saja, hadaituhu, yang telah diberi hidayah olehku. Nah, ini Allah hendak menjelaskan bahwa modal manusia itu adalah la ya'lamuna syai'an wa la yastati'u ayya'malu bil khair illa bihidayatillahi ta'ala. Bahwa fitrah manusia, modal manusia tidak mengetahui apapun, tidak mampu untuk melaksanakan berbagai macam kebaikan kecuali dengan hidayahnya, kecuali dengan bimbingannya. Jadi pengertian hidayah itu petunjuk atau bimbingan. Ada yang ditunjuki oleh Allah itu, ada yang dibimbing sampai ke tujuan. Mending mana tah? Mending dibimbing. Nah, ini adalah hidayah di sini, tidak semua hidayah. Kan hidayah teh aya 5. Tidak semua hidayah. Di sini menceritakan hidayah mahsusun lillah. Hidayah milik Allah. Hidayah kekhususan bagi Allah. Mana tah hidayah kekhususan milik Allah yang tidak bisa diberikan kepada siapapun, tidak bisa diwakilkan kepada siapapun berikut terhadap para nabinya,
yaitu hidayatut taufik wal ma'unah. Ayo orang masuk dibaliknya, taufik wal hidayah. Yang benar hidayatut taufik. Tapi keun we lah, teu kudu diganti. Jadi kagok geuna teh nya. Wabi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ngajak geus sanbib ieu mah ngaji teh. Nah, gitu. Bimbingan ke jalan yang benar untuk mencapai tujuan yang hak. Itu hak prerogatif Gusti Allah. Nabi sekalipun tidak bisa teu diwakilkeun hidayah seperti kieu mah. Nah, di dalam surat Al-Qasas antaranya ayat 56 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itu di antaranya. Innaka sesungguhnya kamu Muhammad la tahdi tidak bisa memberikan hidayah man ahbabta kepada orang yang sangat dicintai olehmu. Saha anu ku urang dipikanya ah? Saha? Cing sok di antara anu dipikanya ku urang, piraku pan urang teh piraku teu boga rasanya. Keluarga, katanya gitu. Anak, istri, incu, kerabat dekat kita, itu yang paling kita sayangi. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak bisa memberikan hidayah terhadap orang-orang yang dicintai olehmu. Walakinallaha yahdi may yasha, melainkan Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki olehnya. Jadi yang diberi hidayah taufik atau ma'unah ini tidak sembarang orang, melainkan orang-orang yang dipilih oleh Allah. Nah, kita ini diantaranya adalah orang-orang yang diberi hidayah itu taufik. Ya, sebagian ada yang keluar kan gitunya. Gitu. Sebagian anu sare kan gitu. Gitu. Ayo urang kumaha? Lain teh tunuh, da hayang nama pan urang teh kumaha? Sare ka hayang nama. Komo lamun lain bulan puasa mah nya. Kumaha teh? Oh, wayah kieu teh geus kadawak kana leupeut. Garwas kana bala-bala nya. Ke jam 7:30 kana bubur. Nah, ke jam 11 kakara kana kejo eta teh. Nah, itu mahal harganya itu, sehingga tidak bisa ditebus dengan masalah kecintaan terhadap kerabat, walaupun itu Nabi. Ayo mah naon disebut teh koneksi naon gitu teh. Naon? Gitu. Bolehlah ini dikecualikan dikarenakan ini mah Siti Fatimah contohnya, dikarenakan ini Siti Aisyah, tidak seperti itu. Nah, itu. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah yang maha mengetahui terhadap orang-orang yang mau menerima petunjuk. Modalnya mau menerima petunjuk. Karena apa? Karena petunjuk itu secara umum telah nampak, jelas ada sabaraha masjid di dia tempatnya, itu sabaraha tempat pengajian. Akan tetapi orang yang mendapatkan hidayah atau taufik bisa dihitung. Nah, itu hak prerogatif Allah. Nah, ayat yang tadi diturunkan ketika Abu Thalib, saha Abu Thalib teh? Paman Nabi yang berjuang membela Nabi, mati-matian membela Nabi, melindungi Nabi, sehingga dengan keberadaan Abu Thalib, orang-orang kufur Quraisy, terutama elit Quraisynya itu tidak semena-mena terhadap Nabi. Karena apa? Ada bentengnya siapa? Abu Thalib. Tetapi beliau itu tidak mau mengikrarkan dua kalimat syahadat. Musyrik tetap kan? Nah, ketika menjelang ajalnya,
Nabi itu dipanggil, kemudian Nabi menghampiri. Ternyata di samping Abu Thalib ini telah ada yang lain. Abu Jahal bin Hisam, Abdullah bin Umayyah bin Al-Mughirah, dua tokoh Quraisy yang sangat membenci Nabi. Nabi itu mentalkini, ya, mamagahan, katanya ngajarkan, memberikan ajaran kalimat tauhid terhadap siapa? Abu Thalib. Pan hadisnya terkenal, lakinu mautakum la ilaha il, talkini, ajari, gitu kan? Bimbing orang yang sakarat itu dengan kalimat la ilaha il. Nah, Nabi itu merealisasikan dawuhnya. Kemudian Nabi berkata di samping Abu Thalib yang sedang sekarat, ya am qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka anha indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Kalimat ini yang dapat membela kamu nanti di hadapan Allah. Tetapi di sampingnya sah Abu Jahal, Abdullah bin Hisam, nalkinanana geus lain deui eta teh. Ya gitu. Ya Aba Thalib, atargob an milati Abdul Muthalib. Wahai Abu Thalib, jangan sekali-kali kamu membenci agama karuhun kita, agama nenek moyang kita. Ucapkan ya Lata, Ujat, ya Uja, Manat, gitu kan? Nabi memberikan arahan dengan kalimat la ilaha illallah, sedangkan di lain pihak adalah hal yang berseberangan. Akhirnya karena Allah itu yang memberi taufikul hidayatul maunah wa taufik, akhirnya Abu Thalib mati, meninggal dalam keadaan musyrik. Sampai Nabi itu bersumpah, wallahi la astaghfironna laka malam anha anka. Demi Allah, aku akan tetap meminta ampunan kepada Allah agar dosamu diampuni olehnya. Sampai ada larangan yang mencegah untuk menghentikannya. Akhirnya turunlah surat At-Taubah ayat 113. Kumacana? Makana lin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Gitu. Tidak pantas bagi seorang nabi, rek nabi naon wae, ya gitu. Walladzina amanu, dan orang-orang yang mengaku, mengklaim bahwa hatinya itu percaya terhadap Allah, berikut rukun-rukun iman, berikut aturan Allah, ayastaghfiru lil musyrikin, memintakan ampunan terhadap orang-orang yang musyrik, katakan non muslim lah, ya, supaya merata gitu kan. Walau kanu ulil kurba, walaupun mereka itu adalah kerabatmu sendiri. Min ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas terhadap mereka atau untuk mereka, annahum ashabul jahim, bahwasanya orang-orang musyrik itu dinas ya, di dalam Al-Quran diponis oleh Allah adalah ashabul jahim, penghuni neraka. Eueuh surga pikeun mereka. Tidak pernah saya melihat di dalam Al-Quran ataupun hadis surga yang diperuntukkan ya, gitu, bagi mereka, tidak ada. Itu keputusan Allah seperti itu. Bagaimana dengan hukum dunia? Itunya hukum dunia bertasamu. Pan tetangga itu terbagi tiga nyawannya. Satu, tetangga yang memiliki tiga haknya. Satu agama, kerabat dekat, bertetangga dengan kita.
Nah, itu dahulukan. Kemudian yang kedua memiliki 2 hak. Kerabat, jaba, bertetangga. Yang ketiga itu bukan kerabat, tidak satu agama, tetapi tetangga kita. Mana? Si Asyeng, si Asin, si Hotang, si Ketut, si Made, gitu kan? Itu berseberangan akidahnya dengan kita. Bagaimana caranya kita memperlakukan mereka di dalam bersosialisasi, bertasamuh. Itu tasamuh disebut nanti di ilmu fikih teh. Maka perlakukanlah sebagai layaknya manusia. Walaqad karramna bani Adam. Bani Adam depan umumnya, umum eta teh tidak melihat latar belakang keyakinan teu eta mah penting mah keturunan saha? Nabi Adam. Itu dimuliakeun, hormati sesuai dengan porsinya yang tadi. Apabila sakit dilongok meureun ku urang teh, maot, takziah kitunya. Gitu. Nah, kemudian boleh tidak kita mendoakan supaya sembuh? Piraku orang ngalongok nu gering sina gancang paeh mah. Keur naon ngalongok? Ya biasa we kumaha urang. Mudah-mudahan sing enggal damang kan gitu kan. Nah, itu pernah dicontohkan oleh Nabi ketika Nabi membutuhkan air minum. Hadis yang bersumber dari Anas bin Malik. Kepada seorang Yahudi, kemudian Yahudi tersebut memberikan minuman terhadap Nabi. Piraku ku Nabi teh nya teh nuhun-nuhun acan, ngadoakeun Nabi teh jam malah kamu. Semoga Allah memperelok tubuhmu. Semoga Allah memperelok tubuhmu dengan berkat doa Nabi. Maka orang ini, si Yahudi ini, dari mulai didoakan sampai meninggal tidak memiliki uban seperti Ustadz Agus. Itunya berkat doa Nabi itu. Walaupun si Yahudi itu non muslim, ku agung-agungna doa Nabi. Kemudian Abu Hurairah datang, ya, datang kepada Nabi meminta doa kepada Nabi agar mendoakan ibunya supaya diberi hidayah, masuk Islam maksudnya begitu kan. Nabi itu berdoa, Allahumma di umma Abi Hurairah. Ya Allah, tunjukkanlah, berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Tetapi masalah-masalah yang berkaitan dengan sakral, lakum, dinukum, itu naon artinya? Arafah. Karena apa? Karena tidak ada sangkut paut dengan teologi. Moal nyambung. Lamun orang memintakan rahmat bagi mereka, memintakan ampunan bagi mereka, moal nyambung. Sabab keyakinan aja guys beda, itu yang menjadi penyebabnya. Disambung-sambung oke moal nyambung, tong berusaha nyambungkeun anu teu nyambung. Ya gitu kan. Entok mah ka dalil logika geus teu nyambung. Karena berseberangan keyakinan. Masalah-masalah yang berkaitan dengan ampunan dan rahmat adalah khususiyah rahimnya Allah terhadap mukminin, mukminat, tidak bagi yang lain. Matak gedingan dina ngahartosan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih di dunia dan Ar-Rahimi anu Maha Asih di akhirat. Nah itu rahimnya Allah itu tidak dibagi sama orang yang berseberangan dengan keyakinan, dan itu harga mati ya, temenang di gusar geser. Maaf Pak Ustadz, cenah geuning ayeuna sok aya nu darawah di gereja weuh gawe eta mah. Weuh gawe. Naon sababna masjid oge masih keneh loba nu kosong, madrasah masih keneh loba nu kosong. Lompat ka gereja sagara. Cek urang nurutkeun logika umum kitu. Yang mager karena keyakinan urang. Kalau misalnya mereka punya dalil tersendiri silahkan bagi orang-orang yang khusus seperti itu. Tapi untuk umumil muslimin, untuk memelihara keyakinan, kemantapan di dalam bertauhid kepada Allah, sebaiknya menghindar dari hal-hal yang seperti itu. Ribet gitunya, urusan orang oke geus teu kaurus, tong urus urusan batur.
Nah itu. Nah ini adalah hidayatut taufik. Ya. Nah kemudian hidayah yang lain seperti apa? Nah semuanya ada 5. Di dalam tafsir Al-Maraghi karangan Ahmad Mustafa Al-Maraghi, kemarin saya lihat tafsir yang ditinggalkan oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Maftuh Khalil halaman 35 kalau salah. Di dalam menjelaskan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus. Ada permohonan kita untuk meminta hidayah kepada Allah. Nah ternyata hidayah itu ada 5. Yang pertama hidayatul ilham wa hidayatul hissi, kedua. 1 hidayatul ilham, bimbingan Allah yang sifatnya naluri, insting. Nah ini berlaku bagi setiap makhluk hidup, baik itu insani, hewani, nabati, manusia, binatang dan tumbuhan, semua memiliki ilham, ya, hidayah naluri seperti ini. Bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak, irabilita, peka terhadap rangsangan, beradaptasi dengan habitatnya dan suhu habitatnya. Nah itu, jadi ke orang tidak usah dipertanyakan kenapa akar ayana dina taneuh, insting eta teh. Ya gitu, kunaon ari naon, ari batangna daunna dulu diluhur henteu naon, henteu batangna dihandap, akar dulu, kecuali lamun keur usum bonsai pan kitu nya. Itu hidayatul ilham. Dan yang 7 tadi, ya, bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak, peka terhadap rangsangan, ya, kemudian menyesuaikan atau beradaptasi dengan lingkungan, itu semua berlaku bagi setiap makhluk hidup, mulai dari tumbuhan, hewan atau binatang, ya, terutama manusia. Perasaan lapar, lamun hayang naon, hayang tuang, haus lamun hayang, kemudian ceurik lamun naon, sedih gitu. Nah itu insting semua itu. Bahkan kalau melihat perbedaannya, maka di dalam masalah ilham atau hidayatul ilham ini, itu binatang itu lebih cepat, ya, daripada manusia. Pan orang barang gubrag kumaha disebut teh oroknya, terus kumaha dibedong pan gitu. Nah karena ngoronangna sabaraha bulanan eta teh, sabaraha 8, karena aku jalannya 11 atau 1 tahun tuh Bu Haji, karena itu nanti di bidangna posyandu kan tahu gitu kan gitu. Tapi kalau binatang domba ya lahir langsung kumaha, oh gitu ya, sesuatu kana naon susu gitu. Iya mah anu susuruduk teh bapakna, iya mah. Nah itu. Kemudian yang kedua, hidayatul hawasi, petunjuk atau bimbingan Allah melalui panca indera, mata, telinga, hidung, lidah, dan anggota sujud anu 7. Nah gitu. Nah ini semua pokoknya mah alat peraba kulit lah gitu ya, gitu kan. Ini semua itu untuk mengakses hal-hal yang materi, sehingga dengan hal tersebut kita dapat meraih sesuatu. Nah dengan idrokinya itu, dengan daya tembusnya itu, mata untuk melihat, telinga, nah, kemudian lidah, hidung, nah seperti itu, tangan, nah diantara kaki, nah, itu semua ada, ya, umum terhadap manusia maupun binatang. Nah, ketiga, hidayatul akli, hidayah
bimbingan menurut akal, bimbingan akal itu, bimbingan akal. Tidak cukup adanya insting, tidak cukup adanya panca indera tanpa dilengkapi dengan akal. Karena apa? Yang dilihat oleh mata itu banyak, begitunya. Nu hade jeung nu goreng. Anu ka kuping ku cepil urang oge aya nu hade, aya nu goreng. Anu ka icip ku lidah urang oge aya nu pait, aya nu gahar, aya nu matak weureu pan kitu. Kemudian yang diraih oleh tangan kita itu ada yang bukan hak kita, pan gitunya, nu batur, gitu. Nah seperti itu, maka disempurnakanlah oleh akal. Karena fungsi akal adalah nurun fi qalbil mu'mini yufarriqu baina haqqi wal batil. Ilmu, pengetahuan yang ada di dalam hati manusia untuk memisahkan yang hak, yang batal, yang dilarang, yang diperintahkan, untuk memisahkan mana belut, mana orai kadut, mana gapleh, mana tasbih, mana bolu, mana tai muning. Najan sarua ngadungkukna, tong tai muning mah. Nah itu. Kemudian akal ini pun tidak sempurna kecuali dengan hidayatul irsyad. Hidayah yang keempat, hidayah melalui ajakan para nabi dan rasulnya yang dimuat di dalam kitab suci. Nah itu hidayatul irsyad, aturan agama katanya. Karena apa? Karena posisi akal itu tidak tetap, bahkan seseringnya terkalahkan oleh nafsu. Wanita diri orang teh naon aya akal aya nafsu, lain teh apalin akal teh kitungan sok kumaha. Nah, itu nafsu itu paling dominan daripada untuk menetapkan dan memantapkan akal supaya tetap berada di dalam porsinya. Diturunkanlah agama, diturunkanlah aturan, sehingga ada yang disebut dengan ibadah, ada yang disebut dengan ubudiyah, ada yang disebut dengan ibadah, supaya tubuh ini katanya memiliki nilai kehambaan, ibadah, supaya ruh ini memiliki atau tetap statusnya sebagai hamba, ubudiyah, supaya sir atau rasa ini tetap merasa dipantau oleh Allah, ubudah, iman, Islam, ihsan, itu ya, iman, Islam. Nah itulah yang menjadi rukun di dalam agama. Tilu rukun agama teh, hiji iman, dua Islam, tilu ihsan. Iman diarahkan ku ilmu tauhid, Islam diarahkan ku ilmu fikih, ihsan diarahkan ku ilmu tasawuf. Kumaha nu kalimana? Kalimana? Nu kalimana tadi teh hidayatun naon cenah? Taufik. Karena orang yang normal panca inderanya, instingnya tidak terganggu, nalurinya sehat, akalnya jalan, agamanya ada, pengetahuan agama, belum tentu mau melaksanakan perintah Allah, belum tentu. Nya kitu, urang sadayana ieu naon agamana? Osok ngaraos Quran, tafsir osok. Tapi ternyata di kenyataannya tidak seperti itu banyak. Urang we heula anan, entong wakabatur. Nya, entong wakabatur jauh teuing. Ayeuna ieu. Banyak pertimbangan urang teh pan, kitu nya. Hitung kancing rek ngaji teh, ngaji entong kan gitu. Nah, oleh sebab itu maka hidayah seperti ini harus diupayakan. Dengan cara apa? Fungsi Quran teh naon? Hudal lil petunjuk bagi orang yang takwa. Nah itu sumber petunjuk itu Quran. Kemudian bukan sekedar mempelajari Quran, maca Quran, tetapi harus
Ada kesungguhan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Adapun orang-orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, kumata jaminanana lanahdiyannahum, maka pasti kami akan memberikan bimbingan kepadanya sampai ke jalan kami. Berarti naon lah etana kuncina aya dina kesungguhan gitu, animo minat kita terhadap ilmu. Tanya karena diri orang teh hirup teh pikeun ya gitu. Nah, kita itu hidup fungsi manusia dua, satu selaku hamba Allah, dua selaku khalifatullah. Hamba Allah, khalifatullah tidak akan benar dijalankan, pengabdian kita itu tidak akan benar tanpa adanya bimbingan. Sumber bimbingan adalah Al-Quran. Oleh sebab itu wajib kita itu mempelajari Al-Quran. Mimbabi ma la yatimul wajib ila bihi bahwa wajib. Sesuatu yang tidak wajib bisa wajib hukumnya karena untuk menolong yang wajib. Kesuksesan dunia akhirat tidak akan bisa diraih tanpa adanya jalan, tanpa adanya bimbingan. Oleh sebab itu yang menuntun kita ke arah kemaslahatan dunia dan akhirat cuman Al-Quran, Sunnah, ijma dan qiyas yang telah disepakati oleh para ulama. Alhamdulillahnya kata pastahduni ahdikum. Oleh sebab itu mintalah kalian petunjuk kepadaku, ahdikum niscaya aku akan memberikan petunjuk kepada kalian. Nah, diusahakan dan diminta di antarana dina sawanan sadinten sawangi orang meminta kepada Allah berapa kali petunjuk? Berapa kali? 17. Ihdinas siratal mustaqim. Selesai itu masih juga berdoa, Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Di dalam ketika kita bangkit dari sujud, Rabbighfirli warhamni wazhuri warzuqni wahdini. Tidak cukup diupayakan diminta. Karena apa? Karena itu hak Allah. Allah yang megang, jadi kita yang harus merengek kepada Allah. Gitunya kekeh petekeh gitulah. Kumekeh gitu, Gusti Allah. Agar Allahnya melepaskan gitu. Melepaskan tali yang mengikat gitu, hidayah tadi dilepaskan terhadap kita. Nah, apabila kita telah ditunjuki, itulah yang disebut di dalam surat An-Nur, nurun alan nur yahdillahu li nurihi mayasa. Cahaya di atas cahaya, Allah berikan cahaya tersebut kepada orang yang dikehendakinya. Cahaya yang mana? Hidayatut taufik wal ma'unah, yang diupayakan dengan kesungguhan, kemudian diminta, permintaannya pun harus dengan sungguh-sungguh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ashabi rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'al lana imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'a wa umran tawila badanan sahiha wa taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rohatan indal maut wa rahmatan wa maghfiratan ba'dal maut wal afa indal hisab wal fawza bil jannah wan najata minan nar bi rahmatika ya aziz ya ghafar. Rabbana zidna ilma wal hikna bis solihin. Allahumma ma qadaita alaina min amrin faj'al aqibatahu rusyda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.